Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit terdesak-desak kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita banyak orang yang mencari Yesus ya. Tentu di balik mereka mencari Yesus, setelah mereka mendengar akan apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Tentu dalam hal ini mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus terkait dengan tindakan penyembuhan dan juga pengusiran roh-roh jahat. Jadi dikatakan tadi ada banyak orang dari Galilea mengikutinya. Tidak hanya dari Galilea, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya. Dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka datang kepadanya. Mereka datang sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Tentu tadi yang kita katakan, Yesus yang mewartakan kerajaan Allah itu melalui tindakan mujizatnya. Menyembuhkan banyak orang, lalu kemudian mengusir roh-roh jahat ya, dari orang-orang yang kerasukan. Di sana Yesus nampaknya berusaha untuk mencari tempat ya, atau menyingkir ya dari keramaian itu. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan menghimpitnya. Tentu dalam hal ini ya, ketika orang-orang itu datang ya, mungkin ada motif tertentu juga yang mereka bawa. Bisa saja mereka datang tidak hanya untuk meminta penyembuhan, tetapi juga mungkin mau meminta mereka untuk menjadi raja atas mereka dan memimpin mereka ya. Nah, tentu dalam hal ini yang dikedepankan adalah raja duniawi ya, atau konsep kerajaan duniawi. Tentu kalau sudah berbicara tentang konsep kerajaan duniawi, maka ada wilayah, ada masyarakatnya, ada pemimpinnya, dan juga tentu ada kekayaan di dalamnya. Jadi dalam hal ini seorang pemimpin atau seorang raja akan memimpin wilayah kekuasaannya itu dengan misalnya saja menjadi pelaku politik, lalu kemudian menjadi pelaku bisnis ya, bagaimana meningkatkan perekonomian di dalam wilayah kekuasaannya itu, sehingga ada sebuah negosiasi ya, ada sebuah kesepakatan yang melahirkan sebuah kebijakan tertentu di dalam negerinya, dan juga berkaitan dengan relasinya keluar dengan kerajaan lain misalnya.
Tentu dalam hal ini ya, fokus perhatian seorang pemimpin di situ adalah hanya pada wilayah kekuasaannya, bagaimana menyejahterakan wilayah tempat dia memimpin, dan juga bagaimana membangun relasi diplomatik dengan uh, kerajaan lain. Fokus di situ ya. Dan tentu Yesus ya, bisa saja menyadari hal itu. Kehadiran orang banyak bisa saja hal itu terjadi. Oleh karena itulah maka Yesus pun meminta muridnya untuk menyediakan sebuah perahu ya. Dan dia mau pergi ke tempat yang sepi ya, menjauh dari mereka sementara waktu. Lalu di situ tadi disampaikan juga ya, meskipun kedatangan orang banyak tadi itu setelah mendengar Yesus yang menyembuhkan banyak orang, lalu kemudian semua penderita penyakit terdesak-desak kepadanya, hendak menjamahnya. Roh-roh juga diusirnya. Tentu di sini ya, kemampuan itu yang dilakukan oleh Yesus itu ya, memang hal-hal itu yang membuat mereka juga ya semakin yakin ya. Kalau pemimpin seperti ini ya, ini sebuah punya potensi yang bagus ya untuk mereka. Dia bisa menjamin kesejahteraan bagi mereka. Bisa saja juga dia membawa sebuah kesejahteraan ya, membawa sebuah kedamaian. Tak ada lagi sakit, tak ada lagi yang kerasukan roh. Dia bisa memimpin perang dan sebagainya. Saja seperti itu. Karena penyakit saja bisa disembuhkan, roh jahat saja bisa diusir. Dengan alasan-alasan seperti itu ya, bisa masuk akal juga ya, kalau orang seperti ini bisa dijadikan pemimpin. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun tidak terjebak dalam hal seperti itu. Meskipun dia datang dalam posisi ini ya, dia sebagai Allah, dia melakukan tindakan penyembuhan dan juga pengusiran roh jahat. Tapi hal itu tidak membuat Yesus berbesar hati ya, ingin menjadi penguasa. Dia tahu posisinya. Dia tahu tujuan kedatangannya, yaitu menyelamatkan manusia. Dan itulah misi utama Yesus. Sehingga ketika kedatangan orang banyak itu, ada semacam sebuah goncangan ya, atau semacam sebuah fenomen baru yang hendak mengubah jalan atau hendak mengubah misi Yesus ya. Kalau seandainya Yesus tidak menghindar dari mereka, tapi tahu untuk semuanya itu ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin pesan untuk kita bahwa kesetiaan itu sangat penting ya. Ketika kita menjadi orang terkenal atau menjadi orang sukses dalam hidup, kesuksesan kita atau kekayaan yang kita punya bukanlah satu-satunya yang membuat kita bahagia. Tetapi lebih daripada itu ya, relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi baik dengan sesama, itulah yang sekiranya kesuksesan itu semakin bermakna. Bukan membuat kita semakin menyombongkan diri ya, bukan membuat kita semakin membanggakan diri secara berlebihan dan menganggap sesama sebagai ancaman bagi kita. Kesuksesan kita juga, keberhasilan kita sebenarnya itu sebagai ajakan bagi Tuhan, bagi kita, untuk diri kita sendiri, untuk semakin belajar rendah hati, semakin belajar untuk bersikap tulus ya, bersikap berbagi, dan mampu membawa misi tertentu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita ya. Yang tentunya itu adalah kebahagiaan bersama, kebaikan bersama. Itu. Tuhan datang tentu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua. Dia berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Di situ kita belajar juga bagaimana Tuhan tadi ya berusaha untuk menghindar tawaran-tawaran kenikmatan itu dengan suatu misi atau dengan kesetiaan yang dia miliki. Wah, misinya itu adalah mewartakan kerajaan Allah, menyelamatkan banyak orang. Kita setidaknya belajar pada dia tentang soal kesetiaan ya. Kesetiaan dalam arti kita juga selain kita berkecimpung dalam dunia ini, tapi juga kita setia pada dia.
mendengarkan sabdanya dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tentu dalam hal ini adalah mengasihi sesama dan juga tentu mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.